Pandemi COVID-19 telah terjadi di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas manusia yang dikarenakan kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat beraktivitas di tengah kerumunan, tetapi wabah penyakit ini juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Setiap harinya akan ada berita terbaru mengenai pandemi COVID-19 yang terus meningkat, yang semakin menambah rasa cemas masyarakat. Tentu dalam hal ini, banyak masyarakat yang merasa cemas dan terinfeksi virus corona ini. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang sudah terinfeksi COVID-19? Wabah ini dapat menginfeksi saya, kamu, atau siapapun yang ada di dunia ini. Lalu ketika kita terinfeksi virus ini, apakah kita akan berputus asa dan merasa bahwa ini adalah akhir dari hidup kita? Bahkan bukan tidak mungkin kita kehilangan kepercayaan dan memilih untuk menyerah. Tetapi firman Tuhan yang menyapa kita berkata lain, yang menyampaikan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Hari ini firman Tuhan sedang menyapa saya, kamu dan kita semua, dan termasuk kamu yang mungkin pada saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Mungkin kamu sedang merasa sendiri, terpuruk dan merasa bahwa tidak ada pertolongan yang dapat membantu kamu. Hari ini, pada saat ini, firman Allah sedang menyapa kamu yang mengatakan, jangan pernah takut dan gelisah, karena setiap orang yang tetap percaya kepada Allah di dalam kondisi apapun, pasti Allah akan ada sebagai sumber pertolongan dan pengharapan bagi setiap umatnya yang percaya. Mungkin kamu pada saat ini merasa bahwa semua orang telah meninggalkan kamu dan mengucilkan kamu. Akan tetapi, Allah memiliki rencana indah untukmu. Ini bukan janji palsu. Ini bukan hanya sebagai penghiburan sesaat saja, tetapi Allah sendirilah yang menetapkan ini. Dalam Mazmur pasal 19 ini ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana pemazmur menyerahkan dirinya kepada Tuhan agar ia mendapatkan jalan keluar. Untuk itu juga kita harus mampu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, agar kita dapat berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku. Yang kedua, tetap setia dan berpegang kepada firman Tuhan. Dalam hal ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita bagaimana umatnya harus tetap berpegang kepada ketetapan firman Tuhan, sehingga Allah akan menjadi kubu pertahanan setiap orang yang mau tetap berpegang pada firman-Nya. Yang terakhir ialah tetap percaya kepada Tuhan. Sering sekali kita sebagai manusia berpegang kepada kekuatan kita sendiri. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita harus percaya kepada Tuhan, sehingga janji dan pertolongannya nyata di dalam hidup kita. Untuk itulah, marilah kita membangun hubungan yang baru dengan Allah. Jangan biarkan rasa takut dan cemas membuatmu lupa dengan Allahmu yang senantiasa menyediakan perlindungan. Kita hanya perlu datang kepadanya dan meminta perlindungan dan kesembuhan. Terapkanlah hidup yang baru, yang percaya kepada Allah, maka senantiasa kita akan berada dalam lindungan Allah. Jadikanlah rasa takut menjadi kasih, khawatir menjadi sukacita, panik menjadi damai, duka menjadi harapan, dan rasa ragu menjadi iman yang teguh kepada Allah. Niscaya dengan ini kita akan beroleh perlindungan dari Allah. Untuk itu, tetaplah percaya kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun, baik dalam keadaan sehat, bahkan dalam keadaan sekarat sekalipun. Percayalah, tidak ada yang mustahil ketika kita masih taat
dan percaya kepada Allah. Sekalipun sekarang kamu sedang merasa cemas dan hidup, kamu ingat selalu bahwa ada Allah yang senantiasa ada untukmu. Tidak peduli seluruh dunia menjauhimu, tidak peduli penyakit seganas apapun yang melanda hidupmu, Allah tetap selalu ada untukmu, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.